berkunjung ke Kampung Tempo dulu untuk menikmati aneka hidangan Nusantara dalam suasana Jakarta Tempo dulu. Informasi lengkap mengenai jadwal acara JF3 2013 dapat dilihat pada poster dan flyer di Pusat Informasi Mall Kelapa Gading. Twitter @jfff_info, Facebook Jakarta Fashion Food Festival. Basuki T. Purnama dan Ibu Veronica beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selamat datang. Ya, oke mas. Bentar ya. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Mari LK Pangestu. Dan kami boleh ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki T. Purnama dan Ibu Veronica, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Ari Budiman beserta Ibu. Dan juga tentunya para Dewan Kehormatan Jakarta Fashion and Food Festival. Kami ucapkan selamat malam kepada Kapolres Jakarta Utara, Bapak Muhammad Iqbal beserta Ibu. Dan juga Dandim 0502, Bapak Letkol Kap Agus Prasetyo. Bapak-bapak dan ibu-ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga tentunya selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Forum Koordinasi Pimpinan Kota Jakarta Utara. Panggilan pejabat pemerintah, anggota MPR DPR beserta jajarannya. Selanjutnya dengan Food Festival yang akan menampilkan beragam pesta kuliner seperti Kampung Tempo Dulu, Wine and Cheese Expo, dan juga Food Festival yang diberiakan oleh program Eat and Win Sensasi Makan Gratis. Dan juga acara JF3 diprakarsai oleh PT Summarecon Agung Tbk dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta program Enjoy Jakarta yang merupakan rangkaian acara pembuka untuk menyambut ulang tahun DKI Jakarta yang ke-486, didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan tentunya didukung penuh oleh APPMI, IPMI, Martatila Group, Expo Jakarta, Cita Tenun Indonesia, dan Yayasan Batik Indonesia, dan disponsori oleh Citibank, PT Sinar Sosro, Teh Botol Sosro, Asli
Asli Segannya, PT Surya Pertiwi Toto, Nissan Chief Dway Yumu, dan juga Aviatur Your Travel Solution. official makeup by Pak Mata Tilaan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Besar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan atas limpahan rahmat, karunia, nikmat sehat dan kekuatan sehingga kami dapat hadir dalam acara pembukaan Jakarta Fashion Icon Festival tahun 2013 yang ke-10 melalui Gading Night Carnival sebagai perwujudan kerjasama PT Summarecon Agung Tbk dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita membangun kota Jakarta, khususnya bidang pariwisata dan kebudayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mulia, melalui penyelenggaraan Jakarta Fashion and Festival diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat pengembangan kreativitas para desainer, penggiat atau pengusaha kuliner, juga kreativitas penari yang dapat dikenal di seluruh Indonesia. Berilah kepada seluruh panitia, peserta Jakarta Fashion and Festival, pengunjung dan peserta Gading Night Carnival, kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami semua, para pemimpin negara kami, serta ampunilah kesalahan kedua ibu bapak kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat malam kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Mari Eka Pangestu dan Bapak Adi Artono beserta jajarannya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Ibu Veronica. Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Bambang Sugiono beserta jajaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ari Budiman beserta jajaran. Para duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat. Para Dewan Kehormatan Jakarta Fashion and Food Festival. Dandim 0502 Bapak Letnan Kolonel Joko Siawan beserta jajaran. Kapolres Jakarta Utara Bapak Kombes Muhammad Iqbal SIK MH beserta jajaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran Musbidah, Muspiko dan Muspika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk Bapak Cipto Nagaria beserta jajaran. Komisaris dan direksi serta perwakilan para mitra dan sponsor Jakarta Fashion and Food Festival. Rekan-rekan media beserta seluruh hadirin yang kami muliakan. Salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini
Jakarta Fashion and Food Festival atau JF3 dapat terselenggara untuk yang ke-10 kalinya dan akan segera dibuka dengan Gading Night Carnival. Adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami. JF3 yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta bersama Sumarekon dengan didukung pula oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini dapat terus terselenggara hingga tahun ke-10. Gading Night Carnival yang menjadi event pembuka JF3 pada malam hari ini adalah merupakan sebuah pesta rakyat yang menjadi wadah berbagai kreativitas seni budaya Nusantara yang menampilkan 500 orang peserta, 5 mobil hias, dan komunitas karnaval terbaik dari berbagai daerah yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada rangkaian Fashion Extravaganza, selain menampilkan hasil karya terbaik dari puluhan desainer Indonesia, JF3 pun menggelar beragam produk fashion dari para pengrajin, desainer Indonesia, hingga sejumlah brand lokal yang tergabung di Fashion Village. Kesempatan ini, perkenankan kami mengaturkan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wali Kota Jakarta Utara, Marta Tilar Group, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, Ikatan Perancang Mode Indonesia, Perkumpulan Cipta Tenun Indonesia, Sekolah Mode Esmod, Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, NLA Media, Metro TV, Fashion TV Indonesia, Harian Kompas, The Jakarta Post, para sponsor pengisi acara, mitra kerja, serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga JF3 dapat terus hadir di tahun-tahun mendatang, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan industri kreatif di tanah air dan memajukan Jakarta untuk menjadi destinasi wisata belanja yang terkemuka. Sekian dan terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Marjuki yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan selanjutnya yang kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Mari Elka Pangestu selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Sucipto Nagaria beserta Ibu Liliawati, Pak Yohanes dan seluruh jajaran Sumarekon, Pak Wagub DKI, Pak Wali Kota Jakarta Utara beserta jajarannya, para komunitas dan stakeholder industri kreatif dan pariwisata. Di sini saya lihat banyak dari fashion dan kuliner. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ingin mengucapkan selamat pertama-tama kepada Sumarekon dan Kelapa Gading Mall atas 1 dekade, 10 tahun acara JF3 Jakarta Fashion Food Festival. Luar biasa. Saya rasa suatu ide yang tadinya saya baru tanya dengan Ibu Liliawati, suatu ide yang tadinya direncanakan untuk meramaikan mall ini, ternyata sekarang sudah menjadi event tahunan yang melibatkan sejumlah komunitas kreatif dan kuliner, bukan saja dari Jakarta, tetapi juga sudah menjadi internasional dan melibatkan dari daerah yang lain. Dan ini suatu saya rasa win-win solution di mana mall juga tambah ramai, tetapi yang sangat penting bagi kami sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
memberi ajang atau wadah untuk memamerkan industri kreatif dan kita dengan demikian meningkatkan apresiasi kita terhadap kuliner Indonesia. Saya rasa Kampung Tempo Dulu itu luar biasa. Saya sendiri pengunjung reguler karena memang makanannya pertama enak dan kita menemukan makanan-makanan yang tidak biasa kita bisa temukan dimanapun, dan lama-lama itu meningkatkan apresiasi kita mengenai makanan kita yang sebetulnya sangat kaya dengan warisan budaya, kearifan lokal, dan pasti ada cerita di belakang setiap makanan. Maju terus, dan langkah-langkahnya juga akan diikuti oleh mal-mal yang lain karena kita sangat memerlukan ruang untuk mengembangkan kreativitas kita. Belum lagi pariwisata, belanja, dan kuliner. Demikian, terima kasih dan selamat sekali lagi, dan semoga 10 tahun lagi kita kumpul lagi di sini dengan acara yang sudah internasional. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mari Elka Pangestu yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Basuki T. Purnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga mewakili penyelenggara JF3 untuk memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk nyontek dulu. Yang terhormat, yang terhormatnya. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ibu Mari Elka Pangestu. Yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Utara beserta jajaran, juga Pak Kapolres dan Dandim Jakarta Utara, Komisaris Utama PT Summarecon Agung Pak Sucipto, Direktur Utama Summarecon Agung, Kepala Dinas, para pejabat Provinsi DKI, para pimpinan forum koordinasi, para sponsor, para peserta Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2013, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama saya mau menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Pak Jokowi. Beliau nanti akan hadir mungkin setelah jam 8 untuk menikmati makanan dan melihat acara fashion. Jadi beliau sudah telepon. Jadi saya mewakili beliau untuk menyampaikan. Tadi saya katakan kepada istri saya, yang mau saya sampaikan tentang Jakarta Fashion and Food Festival ini sudah disampaikan dengan lengkap oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Jadi saya tidak perlu mengulang yang sama lagi. Tapi ada satu ide, kami tadi bicara dengan Komisaris Summarecon, Pak Niagara. Kami lagi berpikir ketika MRT ditarik dari timur ke barat, itu tentu diharapkan bisa kerjasama dengan perumahan yang besar ini untuk dilewati. Nah, mungkin dalam waktu dekat tentu kita lagi berpikir bagaimana ada pengumpulan feeder busway dari sini. Kami sudah kerjasama dengan Bekasi Mall. Orang tinggal di Bekasi, tinggal parkir di Mega Mall Bekasi, membayar Rp5.000 sampai jam 6 malam. Dia bisa naik bus. Begitu sampai ke haltenya Transjakarta, dia sudah tidak perlu bayar lagi. Jadi bisa juga menggunakan bus eksekutif, sehingga orang-orang akan memarkirkan mobilnya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kami juga sedang berusaha menjadikan Jakarta menjadi smart city, full dengan wifi, dengan rusun, sehingga anak-anak muda yang kreatif bicara desain, mereka bisa bekerja di rumahnya. Ini juga akan mengurangi kemacetan. Kami sedang mau merevisi bahwa izin usaha itu untuk orang yang memasarkan secara online, kantor anak-anak muda yang berjual secara kreatif, itu tidak perlu di tempat usaha, bisa di tempat rumahnya, karena dia tidak butuh banyak orang untuk datang. Nah, hal ini sedang kami revisi di DKI. Kami juga sedang memikirkan, sekarang orang gaji 10 juta, 20 juta, tidak mampu beli rumah di Kelapa Gading. Ini satu masalah di DKI.
sehingga orang semua belinya di luar. Kemarin Sumarekon gosipnya menjual di Bekasi 3 jam ludes. Ini satu persoalan. Satu pihak memang kita sangat bangga, menengah ke atas kita bertumbuh dengan baik, tetapi juga banyak saudara kita di DKI yang masih belum beruntung. Karena itu DKI akan membangun ratusan hektar. Pak Gubernur menargetkan tiap tahun ada 100 tower rusun yang untuk para pemula yang belum mampu membeli. Itu dengan undi saja, sama seperti Sumarekon menjual undian, tapi ini tanpa bayar. Cukup undi siapa yang dapat, kira-kira gitu. Nah, kalau bisa dapat ini, dia hanya bayar biaya perawatan kira-kira 100.000 per bulan, maksimal mungkin 400.000. Dia bisa dapatkan 30 meter persegi atau 36 meter persegi rusun. Kami sudah memplot di Marunda, itu ada 700 hektar. Kami akan membangun di atas tanah 400 hektar secara masif rumah susun. Karena di depannya ada kawasan Berikat Nusantara yang akan dibuka dengan 170 hektar, bisa menampung 30.000 sampai 40.000 tenaga kerja. Kami juga akan mereklamasi pulau, 3 pulau seluas 1.500 hektar. Nah, kami juga sedang meregrouping sekolah-sekolah kami. Kalau swasta, sekolahnya SD, SMP, SMA digabung, kami mempunyai ribuan sekolah. Kami sedang menggabungkan itu supaya kami bisa mendapatkan tanah yang cukup, membangun apartemen murah, sewa seperti harga kos di tengah-tengah kota Jakarta. Sehingga para pemula, para kreatif, pemain kreatif ini bisa memiliki tempat tinggal yang baik. Dan ini juga akan mengurangi kemacetan. Jadi kami menjadi tugas kami membantu warga DKI yang belum mampu beli rumah. Tapi ketika bisnisnya membaik, fashion atau dia punya membaik, dia tentu akan mampu membeli sendiri. Nah, inilah Jakarta baru yang kita harapkan. Tentu saja kami berterima kasih pada PT Sumarekon yang dengan konsisten selama 10 tahun mempertahankan ini. Kami juga bangga dengan jajaran dari Kodim maupun dari Polres dan Polda. Ini merupakan kerjasama yang sangat baik dengan wali kota. Kita bangga mempunyai Kapolres Pak Muhammad Iqbal yang luar biasa untuk mulai membantu kita menyelesaikan banyak masalah. Juga Pak Dandi, Pak Joko ya, Pak Dandi. Kita bisa kerjasama dengan baik. Intinya kami ingin seluruh kawasan kumuh di DKI dibersihkan, tetapi tanpa membersihkan orangnya. Orangnya kita sediakan rumah yang layak. Kami sudah lakukan di Marunda, malah kami lengkapi dengan kulkas, TV, meja makan, sampai spring bed, sampai gas cooker. Jadi orang tinggal masuk koper. Jadi ini yang kita lakukan, supaya tidak ada lagi orang yang hidup memperdagangkan orang miskin untuk memeras uang ganti untung setiap tanah yang mereka duduki. Jadi ini sangat jelas. Ini pesan yang akan disampaikan oleh Pemprov DKI. Tidak ada lagi zamannya di DKI menduduki tanah orang, menduduki tanah pemerintah, lalu mengambil untung dari situ. Kalau saudara tidak punya rumah, tidak beruntung, kami sediakan rumah untuk saudara. Tetapi tidak ada meminta bagian tanah atas negara ini. Karena ini bukan pembagian. Semua orang harus berjuang. Inilah keadilan, bukan belas kasihan. Karena segala kelima Pancasila kita bukan bantuan sosial, tetapi keadilan sosial. Ini sangat jelas. Jadi ini mau kita pertahankan di tempat ini. Jadi kami yakin dengan kerjasama dengan swasta, kami banyak sekali membangun proyek dibantu dari para properti. Kami sangat jelas melakukan itu supaya para properti ini bisa berbagi. Jadi ada yang keuntungan yang besar, harus bantu saudara kita yang masih belum beruntung. Kita juga akan menyediakan banyak lapangan kerja dan kawasan industri, terutama industri kreatif seperti malam ini. Sekali lagi tentu kita berharap semua ini bisa berjalan dengan baik dan makin ke depan panitia dari JF3 ini akan makin baik dan para peserta juga akan makin banyak. Dan kita percaya kalau kita saling kerjasama tidak ada yang mustahil. Karena ini yang ingin kita lakukan. Dan saya selalu ingat pesan guru saya mengatakan kalau kita usaha sungguh-sungguh pasti Jakarta baru akan terwujud.
bahasa Arabnya itu manjada wajadah. Ya, saya kira itu bisa saya sampaikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta Fashion and Food Festival 2013 secara resmi saya buka. Dan untuk kemudian kepada Bapak Basuki T. Purnama, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dan dengan segala hormat kami kembali mengundang kepada Ibu Mari Elka Pangestu. Dan juga kami boleh mengundang kepada Bapak Johannes Marjuki. Dan juga Bapak Sucipto Nagaria selaku Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk. Dan kepada Bapak Dr. Ari Budiman MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kami juga mengundang kepada Bapak Anwar Arifin Saleh selaku Ketua Pelaksana GF3 untuk bisa bergabung dan akan segera melakukan seremonial. Baiklah hadirin sekalian, kita akan bersiap untuk proses penekanan tombol sirine sebagai tanda dibukanya Jakarta Fashion and Food Festival ke-10 dan Gading Night Carnival 2013. Hadirin sekalian, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Inilah dia opening ceremony untuk Jakarta Fashion and Festival ke-10 dan Gading Night Carnival 2013. Baik, tentunya boleh kita berikan tepuk tangan kembali hadirin sekalian. Baiklah hadirin sekalian dan juga para tamu yang kami hormati, itu tadi sudah dibuka untuk Anda semuanya Jakarta Fashion and Food Festival 2013 dengan tema 1GK. Mengawali parade GNC dengan tema Maduris yang juga mengangkat budaya Madura yang memberikan pengaruh pada sebagian besar budaya asli Jember melalui bahasa
sedikit, memberikan ruang sedikit lagi. Terima kasih. Itulah dia tadi. Jakarta sebagai kota penyelenggara JF3 tentu dalam balutan busana karya Ana Avanti. Satu penampilan yang spesial sekali pastinya ya Dona ya. betul sekali, sangat-sangat luar biasa. Tapi tentunya ini adalah belum akhir acara kita pada malam hari ini. Ya, Dan tentunya para performance kita pada malam hari ini. Ya, dan juga sesaat lagi kita akan menyaksikan kembali parade yang sangat luar biasa sekali pastinya Dona ya. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Bunga Cerita dalam balutan busana karya Ana Avanti yang sudah hadir di atas mobil persembahan untuk Jakarta. Dan tentunya hadirin sekalian, JF3 tidak pernah terlepas dari trademarknya Kampung Tempo Dulu yang selalu mengangkat beragam masakan khas Indonesia. Mari kita sambut, ini dia sequence kedua kita, Food, yang tentunya akan menampilkan kekayaan khasana kuliner Indonesia dalam berupa parade penari yang berkostum. Dari Kampung Tempo Dulu dengan tema Food.
makanan-makanannya begitu enak sekali dan juga luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Indonesian Heritage. Dan hari sekalian, mari kita sambut kembali Nadia mobil hias kedua yang menampilkan kekayaan Indonesian Heritage. Di atas mobil kembali kita tampilkan Albertina Francisca Mailoa, balutan busana karya Jaina Soket. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Yang glamour, fun, dan atraktif dalam bentuk parade tari dan kendaraan khas Barbie. Tepuk tangan hadirin sekalian. Mutiara Putri, pemenang kedua GMS 2005 yang juga menjadi salah satu face icon GF3 2013 dalam Ikat Indonesia by Didi Moliana dan yang dibawakan oleh Tasa Budiman, pemenang ketiga GMS 2007 dalam busana Wong Ha. Let's go party. Dan hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan untuk Barbie.
untuk fans ajang JFP 2015 dalam busana ikat Indonesia by Paulana dan mari kita sambut inilah dia mobil Gatot Kaca. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Super Hero. Di sini ya, bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali pahlawan superhero yang patut dibanggakan pastinya. Dan tentunya ya, malam hari ini kita kembali mengenang superhero yang luar biasa, tentunya persembahan dari karyawan daripada Sumarikon Agung TBK. Ya, sekarang kita masih punya penampilan lain. Baik, yang berikutnya untuk Anda semuanya, kekayaan Indonesia.
sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Safari. Inilah dia mobil safari yang dikendarai oleh karakter Award yang luar biasa sekali. Opening ceremony dari Jakarta Fashion Festival 2013.
pelaku usaha mikro kecil menengah yang kuliner maupun fashion untuk berani masuk karena ada panggung untuk mereka memamerkan. Itu yang penting. Untuk panggung untuk mereka menjual. Nah, kalau ini semakin baik pemainnya, akan makin baik. Akan bersaing lebih baik. Okay, thank you. What do you think about this event in English? Fashion TV. Fashion TV in English. I think it's very well, and we hope Indonesia will be the number one in Southeast Asian country. I say I love Jakarta Fashion and Food Festival. Yeah, I say I love Jakarta. I love Jakarta Fashion and Food Festival. Thank you very much, sir. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Very good. Thank you. Kreatif gitu. Nah, ini pemasaran data semua mesti secara teknologi. Nah, kita mau siapkan Jakarta jadi smart city. Kita akan bikin baik tempat tuh betul-betul free wifi. Targetnya berapa tahun ini? Kita tahun ini sampai seluruh kelurahan akan tersambung fiber optik. Sehingga orang mau ngurus surat apapun akan masuk kelurahan. Kalau memungkinkan tahun ini hampir semua sekretariat RW pun bisa ada wifi. Nah, jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Termasuk tempat umum ya? Iya, buat tempat umum, taman-taman sudah kita lakukan sekarang. Pak, kalau untuk rusun sendiri gimana? Gimana? Kalau untuk rusun sendiri? Kalau rusun kita siapin lahan. Kita di Marunda mau bebaskan 700 hektar lahan. Di Marunda? Nah, jadi kalau 700 hektar itu kita bisa dapat net persi 400 hektar. 700 hektar Bisa berapa unit ya? yang lain. Kalau bangunan 400 itu. Bangunan 400, sisanya akses Sisanya itu pasus-pasum sama jalur hijau. Artinya bisa berapa unit? Waduh, saya nggak hitung itu. Itu kalau 1 hektar bisa 2 unit itu bisa 800 unit. Pak, soal di channel penolakan perusahaan, itu informasinya dari mana mereka menolak? Saya belum tahu. Saya juga belum dengar dari rekan-rekan wartawan soal itu. Oh, kalau misalnya pemerintah pusat menolak, apa reaksi atau langkah pemerintah Ya kita provinsi? nggak lihat asal tolaknya apa. Ya secara tekniknya yang mesti kita bicarakan gitu. Kita belum kita bicara secara tekniknya seperti apa. Artinya provinsi sebenarnya pengen segera bisa melaksanakannya. Iya. Pak, ini kan sudah ada perda untuk yang mereka yang di daerah-daerah Kemang itu. Kita siapin rumah sungguhnya dulu. Kalau tambah siapkan warga tidak melihat. Baik kita dari Pak Gubernur prinsipnya siapkan dulu, kasih dia lihat seperti jual rumah kan ada rumah contoh orang lihat itu, baru pindahkan. Yang mau ditunjukkan pertama kali langsung di daerah mana? Kita selain Marunda, kita juga di Muara Baru akan bangun lagi, dan Mogot akan bangun, Muara Baru akan bangun, Marunda juga akan bangun lagi. Itu akan berapa unit kira-kira totalnya? Kita belum hitung, tapi kira-kira mungkin bisa kita kejar 40 tower bisa. Tower itu untuk tahun ini saja? Iya, tahun ini. Jadi tiap tahun depan bisa 100 tower, 100 tower. Tapi ini 12 lantai Pak? Hah? 12 lantai ya? Ada 12 lantai, ada juga yang tetap 5 lantai. Ada yang 24 lantai juga, tergantung target pasarnya mana. Jadi 40 tower berapa kapasitas unit? Ya kira-kira kalau rata-rata yang 100 ini tiap hari. Ya, terima kasih Pak.